Halo teman-teman, selamat datang di video terbaru aku mengenai keuangan, dimana aku akan sharing dari buku yang pernah aku baca. Hari ini aku akan sharing mengenai tips belajar mengelola keuangan dari buku Song Seong Yeon atau Jong Song Yeon. Entahlah bacanya gimana, aku nggak tahu, cuman dari Google saran bacanya seperti itu. Jadi ini adalah salah satu hadiah dari teman aku. Dia kasih aku sebuah hadiah berupa buku untuk belajar mengelola keuangan. Buku ini benar-benar sangat ringan banget menurut aku. Jadi dari tataan bahasa untuk orang seperti aku yang nggak demen baca buku, ketika baca ini tidak terasa mengantuk dan tidak terasa berat banget kata-katanya karena super ringan banget. Dan sekarang aku bakal sharing mengenai tips yang pernah aku baca dan poin-poin yang pernah aku baca. Jadi aku udah ngerangkum untuk kalian yang baru belajar tentang keuangan. Di dalam buku ini dikatakan sangat penting belajar ekonomi sejak dini, karena ketika era nanti atau era kita yang udah dewasa ini akan berbeda dengan era dimana orang tua kita zaman dulu. Dan aku sudah merangkum dari buku ini bahwa ada beberapa poin penting yang harus diterapkan pada diri kita sejak dini atau masih muda, supaya nanti ketika sudah tua atau sudah dewasa tidak kesusahan soal ekonomi. Berikut poin-poin penting yang harus ditanamkan pada diri kalian. Yang pertama, jangan membuang uang sepeser pun. Belajarlah dari prinsip ekonomi, kumpulkan sedikit demi sedikit, maka lama-lama akan menjadi bukit. Jadi kalau kalian punya uang recehan atau mungkin ada uang 1.000, 2.000, kalian bisa kumpulkan. Nah, ketika kalian menabung, jangan dilihat seminggu, 2 minggu, itu belum ada hasilnya. Tapi lihatlah beberapa bulan kemudian, atau dalam waktu 1 tahun, atau dalam waktu 2 tahun. Cara ini udah aku terapkan selama kurang lebih 1 tahun, dan lumayan agak kaget juga ketika melihat hasilnya untuk menutupi beberapa tambalan yang harus tambal oleh tabungan kita. Suatu hari dari uang celengan yang kalian kumpulkan, entah itu di ATM, entah itu di aplikasi investasi, entah itu di celengan kayu atau plastik, maka celengan itu akan menghadirkan sebuah keberuntungan. Entah itu dari keberuntungan finansial, itu dari keberuntungan kalian bisa buat bisnis, bisa jadi modal, atau kalian bisa putarkan menjadi investasi. Poin penting yang kedua, kerahkan semua usahamu untuk menghasilkan uang modal. Di dalam buku ini ditekankan seperti teori bola salju. Menurut aku teori ini sangat penting untuk mencapai suatu gulungan yang besar di kehidupan kita nanti. Jadi artinya ketika kita harus menanam modal untuk menghasilkan uang yang lebih banyak, artinya kita harus menanam modal tertentu untuk mengumpulkan uang yang lebih banyak. Karena menurut buku ini, di era kapitalis sekarang ini, era di mana uang dapat menghasilkan uang lagi. Poin penting ketiga, tanamkan modal itu pada tanah dan rumah sebagai investasi jangka panjang. Di dalam buku ini percaya bahwa tanah dan rumah adalah harta stabil yang tidak akan mengkhianati kita. Jadi ketika modal besar sudah terkumpul, maka lakukanlah investasi yang besar supaya uang dapat menghasilkan uang lagi. Di era kapitalis seperti sekarang, ada 3 cara untuk mencari uang. Pertama, pendapatan dari kerja. Yang dimaksud adalah hasil uang yang diperoleh dari imbalan telah memberikan tenaga melalui proses perekrutan, atau biasa disebut dengan hasil pemberian tenaga. Dan kita dikasih upah. Kategori ini biasanya para pekerja kantoran yang mendapat gaji bulanan. Kedua, pendapatan dari bisnis. Yang dimaksud adalah pendapatan yang diperoleh dari bisnis pribadi yang dijalankan, atau pendapatan dari keuntungan bisnis, tidak peduli besar atau kecilnya skala bisnis yang dijalankan. Dan biasanya ini disebut sebagai pengusaha. Dan yang ketiga, pendapatan dari investasi. Yang dimaksud adalah keuntungan dari modal atau penghasilan dari investasi atau juga kepemilikan properti. Singkatnya, uang yang tercipta dari modal sebagai bunga dari kapitalis atau biasa disebut keuntungan modal. Ini adalah pendapatan paling sejahtera sih menurut aku. Era dimana uang menghasilkan uang. Aku sering banget nonton video YouTube dari Raditya Dika, entah itu Kak Felicia gitu. Mereka bilang bahwa sebuah investasi itu sangatlah penting di zaman sekarang, karena aku ingat banget omongan Kak Felicia. Dia bilang bahwa zaman sekarang itu uangnya jangan didiamkan, tapi uangnya suruh bekerja juga gitu. Jangan hanya kita yang bekerja, tapi uang pun juga harus bekerja. Dan di buku ini pun juga dikatakan seperti itu. Nah, itulah beberapa poin penting yang aku rangkum dari buku Korea ini. Ada salah satu quotes. Jadi ini dia quotesnya. Mulailah dari menjadi karyawan, tetapi jangan seterusnya hidup menjadi karyawan. Itulah video hari ini yang bisa aku sampaikan dan bisa aku share kepada kalian. Semoga untuk kalian yang masih pemula untuk mengelola uang seperti aku, ini bisa dapat bermanfaat, membantu kalian dalam mengelola keuangan. Terima kasih, sampai jumpa.